Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, mengatur segala urusan dengan ketetapannya, mengulur-ulur waktu bagi orang-orang kafir dengan makarnya, dan menjadikan hasil akhir sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Salawat dan salam untuk sang junjungan penghulu Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, tauladan terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin muslimin muslimat rahimahumullah. Adapun syarah yang akan kami sampaikan adalah pemuda dan remaja untuk pemimpin bangsa. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hadirin, bergegaslah menggemukkan yang kurus, merubah yang bengkok supaya lurus, lahirkan keindahan di tengah belantara noda dan dosa. Sudah berabad sangat manusia terlena, banyak lalai dan terpesona oleh pandangan mata yang mudah dibujuk terpedaya, juring pandangan yang syarat dengan godaan, sehingga begitu banyak sudah yang terjebak dan terjatuh ke dalam pelukan angkara murka. Ada yang dilalaikan oleh warisan berlimpah yang ditinggalkan oleh ayah bundanya. Ada juga yang hanyut dalam arus modernisasi yang terkadang menyesatkan dan menenggelamkan siapa saja yang miris akan iman dan akhlak. Sejujurnya, wahai muslimin muslimat, khususnya para orang tua, pemimpin dan calon pemimpin, perhatikan surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Imam Nawawi Al-Bantani telah menafsirkan ayat tersebut adalah sebagaimana yang terdapat pada tafsir karya beliau, yaitu
tafsir Al-Mir, supaya setiap para orang tua setelah kematiannya itu meninggalkan harta terhadap anak-anak keturunannya untuk menyokong kehidupan mereka ke depan. Sementara asbabun nuzul ayat tersebut adalah berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu sedang sakit keras. Seketika Rasulullah SAW datang menjenguk, Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Apakah aku boleh menginfakkan 2/3 dari hartaku?" "Tidak boleh," jawab Rasulullah. "Jika separuhnya ya Rasul?" "Tidak," jawab Rasul lagi. "Jika sepertiganya ya Rasul?" Rasul pun mengizinkan dan berkata, "Ya, sepertiganya juga sudah banyak." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain." Sepenggal kisah tentang orang-orang yang ingin terkenal dan cepat tersohor. Sebagian mungkin di antaranya anak-anak koruptor yang terang-terangan melakukan teror bagaikan film-film horor, dan mereka menyebut kelompoknya dengan sebutan geng motor. Demikianlah setumpuk lembaran pemuda remaja pada zaman sekarang. Remaja sayang, pemuda matang, jualan dari kehidupannya terkadang malang, layu sebelum berkembang. Matanya sebanyak mata keranjang, tak sakit tapi menggerak, terasa sudah berhasil padahal belum pernah berjuang. Namun demikian, pemuda adalah generasi penerus bangsa, pemuda yang akan menjadi nahkoda dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan akan menentukan apakah lagu Indonesia Raya akan tetap berkumandang atau diganti dengan lagu dengan tema yang merusak iman. Mengapa tidak? Sesuai survei yang pernah dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan, bahwa cukup banyak pelajar dan mahasiswa yang tak lagi hafal dengan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib lainnya, tak ingat teks Pancasila, apalagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemuda adalah harapan bangsa. Bangun dan bangkitlah untuk membumi hanguskan bakteri dan kesombongan yang telah melontarkan berbagai macam golongan. Hadirin muslimin muslimat, khususnya para orang tua, pemimpin dan calon pemimpin, dengarkanlah lagu ini. Semoga para pemimpin Islam secepatnya paham. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat, mau kampanye rawan dekat, tak terpilih tak kenal lagi dengan rakyat. Wakil rakyat waktu sidang paripurna, jangan diubah menjadi sidang paripurna. Wakil rakyat waktu sidang paripurna, jangan diubah menjadi sidang paripurna. Hadirin, kami ingin tanya, siapa yang disalahkan jika terjadi sesuatu di negara ini? Siapa yang tukang copet? Siapa yang tukang pamer kuota? Dan siapa yang tukang menggelapkan dana pajak serta mengambil uang dari laji negara? Ketika sidang tentang rakyat siapa? Remaja atau pemuda? Remaja lagi. Memang bukan salah bunda mengandung, jikalau banyak kaula muda yang bingung
hidup bebas terasa terkurung. Tidak mabok tapi jalannya muyung, belum menikah tapi sudah mengandung. Nauzubillah min zalik. Demikianlah jika pelajaran akhlak disepelekan, hukum diperjualbelikan, tanggung jawab diabaikan, ikrar dilupakan, dan sumpah dianggap bagaikan sampah. Karenanya agar kuncup segala berkembang, menyebarkan wangian di bumi pertiwi, marilah kita merenungi surah Al-Baqarah ayat 99 yang berbunyi, Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Sadaqallahul azim. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepada Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. demikianlah hadirin muslimin muslimat, tak ada lagi mata untuk saling menyalahkan. Insya Allah Indonesia ke depan akan lebih baik jika dikendalikan oleh pemuda-pemudi yang berilmu dan bertakwa. Pergi ke Palu membeli minuman, Pulang-pulang membawa makanan. Kami beruntung ikut festival seni Quran. bisa belajar dan menambah wawasan. Luar biasa. Bunga mawar, bunga melati. Bunga mawar harum baunya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung SK 010 nggak bisa tampil, kita lompat dengan SK 011. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah tomat di Mataram. Biar lebih semangat, kita ulangi yuk ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri Syarihul Quran, yang kami hormati sahabat, teman, para peserta lomba, singkatnya mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan
padam, suasana mencekam, serba-serbi dedaunan berjatuhan tak terelakkan. Lalu masihkah kita berbangga, berfoya-foya, bermaksiat sana sini, meninggalkan sholat senak hati? Na'udzubillahi min dzalik. Jelas-jelas tergambar dalam Al-Quran fenomena seperti ini, sebagaimana surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Maka telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Allah merasakan kepada mereka dampak perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lantas diakah menyalahkan rumput yang bergoyang? Betapa fir'aunnya diri kita saat berani membantah dan menafikan nikmat Tuhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah engkau dustakan? Sungguh menyentuh kalbu bagi para pelantun Al-Quran. Selawat disenandungkan, duhai lombokku, pulau seribu masjidku. Baiklah, kesimpulan dari syarat ini adalah: 1. Melalui momen pergantian akhir dan awal tahun ini, marilah kita lebih sering introspeksi diri. 2. Merenung dalam hati. 3. Tidak terburu-buru menyalahkan orang lain. 4. Apalagi mengkufurkan nikmat Tuhan. 5. Jangan melalaikan sholat. Terakhir, tidak berkeluh kesah sama keadaan, karena sejatinya itu adalah akibat dari ulah kita sendiri. Kami tutup dengan sholawatan ya, persitori. Zoharatinul mu'ayyad bizuhuriyan Nabi Ahmad. Zoharatinul mu'ayyad bizuhuriyan Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad, zalikal fadlu minallah. Penampilan selanjutnya SK 012. Oke, semangat. Semangat SK 012. Ini orang akan tampil. Ya, belum tentu ya. Kita harus sama anak kita. Harus sama anak. Siap. Jangan akan dengan panggung. Tilawah.
ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak disediakan kursi, melainkan untuk menyampaikan syarah kami yang berjudul Pentingnya Berbakti kepada Seorang Ibu. Ibu telah merawat kita dengan cinta, memberikan kita makan, menyuapi kita, menghibur kita ketika menangis, memberikan kita baju, mendidik kita dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Hingga kemudian kita menginjak remaja dan akhirnya dewasa, tetapi kita sering melupakan kasih sayang dan pengorbanannya bertahun-tahun lamanya. Betapa sombongnya kita melupakan semua jasa ibu kepada kita, melupakan segala kesabaran dan ketulusan itu. Tak jarang kemudian kita membentak-bentak ibu kita, membuatnya menangis, menderita, dan meneteskan berjuta-juta air mata kecewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada seorang anak agar lebih mendahulukan berbuat baik kepada ibunya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bahz bin Hakim dari kakeknya, dari bapaknya. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapakah aku wajib berbakti? Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Aku bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Aku bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Sejumlah alasan mengapa ibu menjadi sosok yang wajib dipatuhi turut disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna
yang berbahagia. Adapun menurut Imam Ibnu Katsir menjelaskan, maksud penderitaan saat mengandung anak adalah kepayahan yang berlebihan. Sedangkan Atta Al-Furashani mengartikannya lemah yang semakin bertambah. Tafsir Al-Misbah Quraisyhab mengatakan kepada seluruh manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena ia telah mengandungnya sehingga semakin bertambah lemah. Lalu kandungan itu sedikit demi sedikit membesar. Kemudian ia menyapihnya selama 2 tahun lamanya. Dan telah kami wasiatkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah dan kedua orang tuamu. Kepadanya lah tempat kembali untuk perhitungan dan pembalasan. Asbabun nuzul surat Luqman ayat 14 mengajarkan kepada umat manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Pasalnya, ibu telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Pengorbanan ibu ketika mengandung begitu berat, tiada tara. Dalam 9 bulan lamanya, ibu menyanggah beban berat sampai di perutnya. Dalam keadaan ini, ia tak lagi memikirkan keadaan dirinya sendiri. Kesehatan janin menjadi hal utama yang diperhatikan di setiap hembusan napasnya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu, ibu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Hadirin yang berbahagia, sebelum kami menutup syarah ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pantun. Mangga harum namanya Koeni. Cakep, Sayang sedang sakit gigi. cakep. Syarah kami sampai di sini. Besok-besok yuk sambung lagi. Yuk, Menggoreng ikan dicampur bakmi. cakep, Digoreng terpisah, jangan sekaligus. cakep. Syarah kami sampai di sini. Semoga mendapat nilai yang bagus. Amin. Mentari senja telah tenggelam, cakep. Hujan turun mulai terjatuh, cakep. Kami tutup syarah dengan salam.